Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah dari pemuda bernama Deki yang berjuang untuk keluar dari hutan belantara di wilayah Sambas, Kalimantan. Perjuangan selama 5 hari yang dipenuhi dengan berbagai misteri. Lantas seperti apakah cerita selengkapnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Kisah diawali pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Ketika Deki pergi memancing bersama dengan teman-temannya. Tidak disebutkan ada berapa orang pada saat itu. Beberapa kali, mereka sempat berdiskusi menentukan tempat tujuan untuk memancing. Awalnya Deki memilih untuk pergi ke tempat bernama Nibung, namun kemudian diurungkan dan melanjutkan perjalanan hingga sampai ke daerah Tanjung. Kaki terus melangkah, hingga akhirnya Deki memutuskan untuk memancing di Sungai Bening. Di saat itu, sebagian teman lain sudah tidak mengikuti dan memilih tempat yang berbeda. Hingga hanya menyisakan dia dan satu temannya bernama Subedil. Perlu diketahui, Sungai Bening sebenarnya merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Singkat cerita, satu persatu peralatan sudah mulai disiapkan, dan setelah melihat sekeliling, ia pun akhirnya memilih sebuah telaga yang oleh masyarakat sering disebut dengan Timbuk. Lokasi tersebut agak sedikit ke bukit, namun memiliki aliran ke Sungai Induk. Setelah beberapa waktu menunggu, rupanya tak ada satupun ikan yang berhasil mereka dapatkan. Ia bersama Subedil, akhirnya memutuskan untuk pindah ke sungai, dan masing-masing dari mereka mencari tempat yang cocok, dan di saat itulah mereka berpencar. Deki memilih di bagian atas, atau tempat yang lebih tinggi. Sementara Subedil berada di tempat yang lebih rendah. Namun sebenarnya, lokasinya masih cukup terjangkau. Setelah memasang pancing, Deki yang memang sudah menahan lapar, langsung membuka bekal yang sudah ia siapkan dari rumah. Di saat itu, Deki mengira bahwa Subedil masih memancing di bawah. Namun begitu selesai makan, ketika ia mencoba melihat, rupanya ia tak melihat rekannya di tempat yang semestinya. Beberapa kali ia mencoba memanggil, juga rupanya tak ada jawaban. Dengan segera, ia mengemas kembali perlengkapan pancingnya, dan menyusul untuk mencari rekannya. Ia khawatir, jika terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Apalagi di tengah hutan itu, hanya ialah yang paling dekat dengan Subedil. Bolak-balik mencari dan memanggil, tidak ada tanda-tanda di mana rekannya berada. Ia bahkan sudah kembali ke tempat semula, sebelum mereka berpencar. Namun Subedil juga tidak terlihat di sana. Dalam keadaan bingung, ia melihat sebuah pohon, dengan tanda berpahat. Namun anehnya, tanda pahat itu menunjuk ke segala arah, seolah baru menyadari, kini ia bukan hanya bingung untuk mencari temannya, tetapi juga bingung untuk mencari jalan kembali. Hari sudah mulai gelap, jika ia masuk ke hutan, maka kemungkinan akan semakin tersesat. Ia pun memutuskan untuk berenang saja di air, mengikuti arus sungai mengalir, dan berharap tersangkut di sebuah jembatan. Dari jembatan itulah, tentunya ia akan mudah untuk menemukan jalan pulang. Ketika berenang, tiba-tiba terlihat sebuah pondok kecil, yang mungkin saja ada penghuninya. Ia pun dengan cepat menepi, dan menghampiri pondok tersebut. Namun ketika sudah dekat, barulah terlihat kondisi pondok yang kurang terawat, menandakan bahwa tempat tersebut sudah tak berpenghuni. Deki pun kembali melanjutkan berenang, sekali ia berhenti untuk memberi tanda jalan. Namun hingga sekitar 500 meter mengikuti arus sungai, sama sekali tak ada tanda-tanda pemukiman terdekat. Di saat itu, ia sudah putus asa untuk menjumpai temannya. Yang ada dalam benaknya adalah mencari jalan pulang. Anehnya, setiap kali membuat tanda, ia tak bisa lagi menemukan tanda itu, seolah hilang begitu saja. Tenaganya di saat itu
juga sudah mulai terkuras. Hal itu lantaran, ia berenang masih menggunakan sepatu bot, dan juga celana jeans. Dirasa sudah tak mampu untuk berenang, apalagi sedikit lagi hari akan menjelang malam, Deki pun hanya merebahkan diri di tepi sungai. Entah di hari keberapa, seusai fajar menyingsing, perlahan-lahan sinar matahari pagi mulai menerangi sekitar, dan di saat itulah Deki pun sudah bersiap untuk mencari jalan keluar. Setelah berjalan beberapa saat, Deki menemukan tumpukan papan, seketika pikirannya langsung tertuju kepada para penebang pohon yang menggunakan mesin untuk memotong batang pohon. Warga lokal kerap menyebutnya dengan mesin senso. Biasanya mesin itu terdengar sangat keras, saking kerasnya dalam jarak puluhan kilometer, suaranya bisa menembus hutan belantara. Deki akan mencari sumber suara itu, lalu ikut bersama mereka untuk keluar dari hutan. Sempat menimang-nimang, papan itu pastinya nanti akan diangkut, lalu apakah ia akan menunggu di tempat itu? Namun melihat jejak dari orang mendorong kayu, ingin rasanya ia melangkah untuk menemukan mereka. Ia pun akhirnya mengikuti jalan kecil, bekas papan diangkut, dan semakin memasuki hutan yang lebat. Di tengah perjalanan, dua pemancing kemudian lewat di depannya. Mereka bertopi, dan mengenakan baju hitam. Dengan senang hati, Deki memanggil-manggil mereka, berteriak memohon pertolongan. Namun seolah tak mendengar, kedua orang tersebut lewat begitu saja. Deki bahkan memelas, untuk ditunjukkan jalan keluar, tidak diantar pun tidak apa-apa, yang penting ditunjukkan saja. Namun, mereka sama sekali tak menghiraukan, benar-benar sangat aneh. Dengan pikiran yang masih bingung, Deki pun kembali berjalan, berharap bisa menemukan orang lain. Seolah harapannya terkabul, tiba-tiba ia melihat orang yang akan menangkap burung, menggunakan jaket dari getah. Kali ini, orang itu merespon ketika dipanggil, bahkan mendekatinya. Deki yang merasakan kram pada kakinya, kemudian mencoba menyandarkan tubuhnya. Namun tepat ketika orang tersebut sudah dekat, tiba-tiba orang itu menghilang, entah kemana. Benar-benar menghilang, ia pun mencoba mengusap matanya berkali-kali melihat sekeliling. Dengan sekuat tenaga, Deki terus melangkah, dan menuju bukit yang ada di depannya. Ia berharap, dari bukit tersebut bisa melihat jalan, atau pemukiman. Dan begitu sampai, terlihatlah area yang cukup bersih dari pohon, yang langsung ia sambangi. Berharap, bahwa itu adalah sebuah jalan. Namun ketika sampai, rupanya itu hanyalah tempat dengan area rumput, yang sedikit luas. Hari yang sangat melelahkan, dengan gontai ia berjalan ke arah tumpukan kayu, bekas penebangan pohon. Ia pun beristirahat di tempat tersebut. Dalam tidurnya, Deki kemudian merasakan hal yang terasa nyata. Di tempat itu, muncullah sosok gadis kecil, yang menawarinya sebuah kontrak. Sosok itu mengatakan, "Bang mau ndak kalau tanda tangan kontrak?" "Kontrak apa?" jawab Deki. "Pokoknya, kalau abang setuju, abang keluar dengan mudah," jawab gadis itu. Deki pun bertanya kembali, memangnya sudah dekat jalan besarkah ini? Namun lagi-lagi gadis kecil itu hanya mengatakan, jika setuju maka Deki akan keluar dengan mudah. Deki tidak langsung mengiyakan, ia mengatakan tunjukkan dulu jalannya barulah ia setuju. Gadis itu pun pergi, namun kemudian datang kembali sosok lain, yang kali ini menyerupai ibunya. Masih dengan penawaran yang sama, namun Deki bersikeras, antara ia ke rumah terlebih dahulu, ia akan bicarakan kontrak itu dengan istrinya. Deki juga meminta makan mie, serta rokok, yang kemudian, sosok itu menyediakan makanan mie. Namun ketika akan makan, ia pun tersentak terbangun. Ia baru menyadari, bahwa itu adalah sebuah mimpi. Di hari berikutnya, setelah menunggu dari pukul 5:30 pagi, ia kembali menunggu suara senso, namun masih belum terdengar. Ia terus menunggu, sampai matahari cukup terik. Di saat itu, sepertinya sudah mendekati siang hari, entah mengapa tidak terdengar suara senso. Dengan putus asa, Deki pun berjalan gontai mencoba menelusuri kembali tanda yang sudah ia buat.
Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba terdengarlah suara mesin senso. Suara itu jauh di belakang, Deki pun langsung putar balik, bahkan menyeberangi sungai cukup deras. Ia tak peduli lagi, jika ada buaya di sungai itu. Yang terpenting baginya adalah, bisa menemukan para penebang pohon. Suara semakin terdengar jelas, namun semakin mendekati suara itu entah mengapa hutan juga semakin rimbun. Di saat itu, terdengar dua arah suara sensor, yaitu dari arah Palok, dan satu lagi dari Temajuk. Dengan bersusah payah, ia menuju ke arah Temajuk, dan akhirnya bisa sampai ke dekat sumber suara. Ia melihat langsung, para penebang pohon tersebut. Deki pun langsung berteriak meminta tolong, melambai-lambai tangan, bahkan menggoyang-goyangkan sebatang pohon. Namun para pekerja tersebut, tidak menghiraukannya. Ia sebenarnya mulai merasa cemas, apakah kejanggalan akan terulang kembali. Namun di saat itulah, para pekerja mencoba mendekat, mereka terlihat ragu-ragu, yang akhirnya mencoba bertanya kepada Deki. Deki pun langsung menjelaskan, bahwa ia tersesat di hutan, selama 5 hari. Seolah sudah mengetahui berita hilangnya Deki, mereka pun langsung menyambutnya, dengan memberinya makan, dan minum. Namun saking bahagianya, makanan tersebut dilupakan oleh Deki. Yang terngiang dalam kepalanya adalah, ia bisa pulang kembali ke rumah. Setelah duduk menenangkan diri, para pekerja mengatakan, bahwa tepat sebelum Deki sampai ke tempat mereka, tim SAR baru saja pergi. Mereka sempat masuk lebih jauh ke hutan, namun tidak bisa menemukannya. Mendengar hal itu, Deki pun menangis, mengingat kembali perjuangannya untuk keluar dari hutan. Ia pun kemudian ditawari, apakah akan menunggu tim SAR datang menjemput, atau mau diantar pulang oleh mereka. Karena sudah ingin cepat pulang, Deki memilih diantar oleh para pekerja kayu. Para pekerja kayu pun mengantarkan Deki untuk pulang ke rumahnya. Selama berjalan pulang, tak henti-hentinya ia mengucap syukur, masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Itulah kisah hilangnya Deki di hutan Sambas, Kalimantan. Sebuah perjuangan yang sangat berat untuk menembus lebatnya hutan belantara. Cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari cerita perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.